Sahabat Indonesia, kita jumpa lagi di Hot News kali ini. Bicara soal transparansi anggaran, baru-baru ini Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pengelolaan anggaran itu haruslah transparan, jadi tata kelolanya harus baik. Di masa pandemi ini harus sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat banyak, harus memulihkan ekonomi. Jadi itulah kunci dalam pengelolaan anggaran, transparansi dan demi kepentingan rakyat banyak untuk memulihkan ekonomi ini. Nah, baru-baru ini kejadian di Jember, Bupati dimakzulkan. Tetapi sudah lama terjadi di Jakarta, kecurigaan masyarakat bicara soal transparansi anggaran dan tata kelola anggaran Pemda DKI yang sampai saat ini belum pernah jelas. Ada banyak hal. Baru-baru ini William Aditya Sarana melakukan kritik yang baik terhadap pengelolaan anggaran di Pemda DKI. Nah, kita mau bincang-bincang seputar soal anggaran ini. Bersama saya sudah ada penulis sosial politik Rudi S. Kamri. Ya. Gimana? Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Jadi bagaimana nih soal pengelolaan anggaran Pemda? Lagi-lagi William Aditya Sarana dari PSI menjadi pahlawan buat kita. Pahlawan yang membongkar kebusukan, pahlawan yang membongkar keborokan, yang dulu IKI bond, sekarang masalah transparansi anggaran. Ya. Kalau dengan catatan apa yang dikatakan William itu benar, ini sangat mengenaskan gitu ya. Bagaimana mungkin seorang gubernur justru mengorbankan ASN? Ya. Oh, jadi alokasi anggarannya itu tidak tepat ya? Ya. Jadi bayangin 1,5 untuk dana RTH itu sama sekali tidak diusik-usik. Padahal itu menurut saya tidak terlalu urgent, bisa ditunda tahun depan atau waktu kapanpun lah, tidak terlalu mendesak. Yang kedua, dana pemeliharaan trotoar gitu ya, itu hanya dipotong 24 miliar gitu. Belum lagi yang Formula E yang dibayarkan itu totalnya sebesar 560 miliar, itu nggak tahu junturnya kemana. Sampai sekarang belum kembali itu ya? Belum kembali. Pada saat Gubernur Jakarta mengajukan anggaran, ini perlu pertanyaan yang lebih serius, kenapa anggaran pembelian RTH untuk trotoar tidak dikorbankan dulu? Iya. Nah, mengapa justru ASN yang dipotong TKD-nya 50%? Ini harusnya menjadi suatu keperhatian kita semua, semua ASN di Jakarta, bahwa Anda dikorbankan oleh gubernur. Ya, ini menyangkut masalah kesejahteraan dan kemanusiaan juga, Mas Dan juga Andri. untuk pemulihan ekonomi. Iya, dana pembangunan trotoar yang sebetulnya tidak terlalu mendesak dipaksakan. Ini ada apa? Apakah proyek-proyek ini ada sesuatu di baliknya, gitu ya? Atau mungkin pembelian RTH buat apa untuk kondisi sekarang ini? Tidak terlalu mendesak. Ini menurut saya keprihatinan yang sangat mendalam. Yang pertanyaan Mas Andri tadi sangat menarik, bahwa mengapa DPRD Jakarta tidak berbuat apa-apa? Tidak seperti di Jember. Kita apple to apple dengan DPRD Jember. Mereka penuh keberanian dengan membela rakyat, padahal sebetulnya kesalahannya mungkin tidak terlalu drastis masalah anggaran yang sekian triliun dibandingkan dengan Gubernur Jakarta. Mereka berani memakzulkan dan berhasil, meskipun masih dalam proses di Mahkamah Agung ya. Ini problemnya adalah DPRD DKI Jakarta. Kemana mereka? Gitu. Bayangin Mas Andri, William Aditya Sarana dari PSI dan teman-temannya itu hanya 8 orang dibandingkan dengan 106 anggota DPRD DKI Jakarta. Tentunya pasti dalam kondisi apapun mereka akan pasti tidak bisa menang gitu loh. Ini kita harus mengetuk hati para anggota DPRD ini, kalian ini wakil rakyat gitu loh. Wakil ASN juga gitu loh. Mengapa kalian mengorbankan ASN, mengorbankan rakyat, justru membiarkan uang dari rakyat digunakan dengan tidak transparan, dengan seenaknya sendiri begitu. Karena di belakang DPRD ini kan ada partai-partai. Iya. Dan sebentar lagi katanya mereka mau mendekati pilkada ini butuh amunisi, dalam tanda kutip dana yang cukup besar. Nah, apakah ada korelasi dengan masalah ini? Ini pertanyaannya adalah, apakah partai-partai tahu atau tidak, pura-pura tidak tahu, atau mungkin ada agenda tersembunyi. Nah, ini kita buktikan ya. Pertanyaan kita harus dijawab oleh para pimpinan partai. Kalau mereka tidak tergerak untuk mengkritisi Gubernur Jakarta, berarti partai-partai ada apa-apa.
Ya, kita Cukup jelas ya. jelas dong. Sebagai rakyat kita perlu mempertanyakan itu, gitu loh. Iya, iya, Eh, iya. Statement dari Pak Mas Andri tadi sangat menarik untuk dijawab oleh para ketua umum partai. Iya, sahabat Indonesia, presiden yang terjadi di Jember itu boleh dibilang satu peristiwa yang luar biasa bagi konteks masyarakat Jakarta sekarang ini. Kita tidak boleh tidak peduli terhadap pengelolaan anggaran yang selama ini masih gelap gulita di Jakarta. Oleh karena itu, belajar dari Jember, masyarakat Jakarta, DPRD Jakarta, dan partai-partai di belakang DPRD Jakarta ini digugah tadi dalam pembicaraannya. Di samping DPRD, Mas Andri, juga para instansi pemeriksa keuangan. Yang pertama ada Inspektorat Wilayah, BPKP, BPK, KPK juga. Mengapa sih kalian tidak bergerak gitu loh? Menyelamatkan uang rakyat yang triliunan. Minimal dituntut transparansinya. Untuk apa? Iya. Gitu kan? Saya kira kita sebagai rakyat boleh mempertanyakan. Iya. Jadi, apakah penggunaan anggaran ini prudent atau tidak? Gitu. Sesuai dengan peruntukan atau tidak? Berdasarkan prioritas atau tidak? Iya. Ini yang penting karena masalah COVID ini semakin hari juga masih angkanya juga masih semakin meningkat, gitu. Meningkat, ya. Oke, kepedulian itu benar, oke. Tapi alokasi anggaran juga harus benar juga. Iya, Gitu loh. karena ekonomi kan terpuruk, jadi Iya. masyarakat butuh langsung suntikan dana langsung pada mereka ya. Iya. Jadi kalau dipotong ya. Ya, Mas Andri, saya kira kita sebagai rakyat, Mas Andri, kita sama-sama penduduk Jakarta, ya, kita berhak menggugat, ya, Gubernur Jakarta untuk melakukan transparansi anggaran. Jadi, Iya. perlu dijelaskan kepada rakyat mengapa dana pembelian RTH tidak dipotong yang sebesar 1,5 triliun. Iya. Yang kedua, mengapa memaksakan diri membangun trotoar 1,2 triliun hanya dipotong 24 miliar? Justru yang dilakukan adalah mengapa Pak Gubernur justru memotong TKD ASN. Iya. Ini kan ironis gitu ya. Jadi belum lagi yang masalah Formula E. Setengah triliun lebih tidak ada kabar beritanya. Padahal kalau kita tahu Formula E pelaksananya kan B2B ini. Iya. Iya. Jakpro dengan penyelenggara di sana. Mengapa menggunakan dana rakyat? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Iya, betul, Dan Mas. ujung-ujungnya, Mas Andri, Apa itu? DPRD-nya kemana? DPRD-nya kemana ya? Iya. Kofadis DPRD Jakarta. Ke Fadis. Bagaimana kalau kita mengundang Gubernur Anies Baswedan untuk konvers khusus mengenai Iya. transparansi anggaran ini, mulai dari Formula E, dana Iya. trotoar, dana ASN segala macamnya. Iya. Jadi konversinya mengenai itulah temanya. Dan saya kira kalau DPRD Jakarta yang jumlahnya 106 orang ini tidak tergerak mengusut transparansi anggaran, kalian memalukan. Ya, itu sahabat Indonesia, itu gugatan dari suara rakyat yang diwakili oleh Saudara Rudi S. Kamri. Mas Rudi cukup kritis mengenai masalah ini. Tetapi himbauan ini juga bukan hanya untuk Jakarta, tapi untuk seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia ini. Tantangan untuk pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Yang terakhir, Mas Andri, Apa itu? gubernur ini langsung di bawah presiden. Ya, Oke, presiden tidak mungkin langsung mengontrol gubernur. Ada yang namanya Kementerian Dalam Negeri. Iya. Dalam hal ini, kemana Menteri Dalam Negeri? ya, Harusnya Menteri Dalam Negeri juga mengkontrol. Ya. Dan ini, mohon maaf Pak, kalau ini provinsinya itu di ujung Papua atau di ujung Aceh gitu, ini di depan mata. ini hanya selemparan batu. Iya, Gitu. iya, iya. Mengapa Kementerian Dalam Negeri tidak mengusut ini? Gitu loh. Ini kan aneh. Iya, sahabat Indonesia, banyak hal yang gelap masih terjadi di dalam pengelolaan anggaran kita di pemerintahan daerah, mungkin juga mesti di pusat ya. Jadi ini tantangan buat kita, mari kita sama-sama membuka tabir ini semua agar semuanya bisa terang benderang dan bisa dipertanggungjawabkan demi masa depan bangsa kita. Demikian, kita jumpa lagi di session berikutnya.